Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart menghitung total gaji dengan syarat berikut ini. Di sini dijelaskan bahwa gaji pokok itu berbeda-beda. Ada yang 1.500.000, ada yang 1.100.000, dan ada juga yang 500. Itu tergantung dengan jabatannya. Dan ada juga tunjangan. Nih, di sini ada tunjangan untuk status sama tunjangan jumlah anak. Nanti dari semua ini kita jumlahkan totalnya dengan jumlah gaji pokok tambah tunjangan ditambah jumlah anak, tunjangan anak. Oh, di sini ada juga tunjangan khusus untuk jabatan yang manajer. Oke, baiklah kita lanjut ke flowchartnya. Pertama kita buat startnya dulu untuk mulai. Setelah itu inputannya kita lihat dulu soalnya yang menjadi inputannya itu nanti apa. Di soalnya ini udah jelas-jelas bahwa yang menjadi inputannya itu jabatan apa? Jabatan pertama. Kedua itu status dia kawin atau enggak. Yang ketiga itu inputan jumlah anak. Berarti inputannya itu ada 3, jabatan, status, sama jumlah anak. Jadi inputannya jabatan, saya singkat jadi JAB. Jabatan JAB itu jabatan. Status sama jumlah anak. Saya tulis anak aja. Udah, berarti inputannya udah ada. Sekarang kita lanjut ke kondisi jabatannya. Nanti jabatannya itu apa? Yang pertama tadi udah disebutkan jabatannya itu adalah manajer. Berarti jabatan pertama itu jabatan sama dengan manajer. Apakah jabatannya itu manajer? Kita lihat di kondisi ini apakah jabatannya manajer. Kalau iya berarti dia dapat gaji pokok. Di soalnya udah disebutin tadi gaji pokoknya, saya singkat jadi GP aja, GP. Kalau manajer itu dia dapat gaji pokok sekitar 1.500.000. Berarti kalau dia jabatannya sebagai manajer, dia mendapat gaji pokoknya 1.500.000. Kalau enggak, berarti dia lihat lagi jabatannya apa. Jadi ada kondisi baru untuk melihat jabatan selanjutnya itu apa. Di soal tadi ada disebutkan bahwa jabatan selanjutnya itu adalah bendahara. Sekretaris. Kalau dia sekretaris berarti nanti dia dapat gaji pokoknya berapa? Kan di soalnya tadi sudah dijelaskan bahwa untuk jabatan sekretaris dia dapat GP-nya atau gaji pokoknya 1.500.000, bendahara 900, personalia 700, karyawan 600, dan jabatan office boy itu 500. Berarti kita langsung buat terus kondisi ini. Di sini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 jabatan, berarti kondisinya itu 5 kondisi. Di sini kita lihat untuk jabatan sekretaris berarti dia dapat gaji pokoknya itu 1.100.000. Untuk kalau bukan sekretaris nanti dia turun ke bawah, dia lihat lagi apakah jabatannya itu bendahara. Kalau jabatannya bendahara berarti dapat GP-nya itu 900. Kalau bukan berarti ke bawah lagi. Nah, di sini ada jabatannya sebagai personalia. Kalau dia sebagai personalia berarti dapat gaji pokoknya 700. Kalau bukan berarti dilihat lagi apakah jabatannya itu karyawan. Kalau karyawan berarti dapat
gaji pokoknya 600. Dan kalau bukan berarti udah pasti dia office boy yang gaji pokoknya itu 500. Untuk kondisi jabatan sampai di sini sudah habis. Sekarang kita lanjut ke kondisi untuk status kan. Ini kan inputan jabatan udah ada di sini, berarti sekarang lanjut ke untuk statusnya. Berarti kondisi baru di samping itu untuk status. Kita lihat dulu soalnya dulu. Di sini ada nih, coba lihat. Untuk jabatan manajer itu dapat tunjangan khusus dia 20% dari gaji. Berarti kita taruh itu di bawah gaji pokok terus. Kita taruh berarti apa tadi? Tunjangan khusus. Tunjangan khususnya di sini kita taruh. Tunjangan khusus saya singkat menjadi TK. Tunjangan khusus untuk khusus jabatan manajer, dia dapat tunjangan khusus sebesar 2% dari gaji pokok. Berarti GP gaji pokok dikali, kalau 20% itu sama dengan 0,2 dikali 0,2, berarti TK sama dengan GP dikali 0,2. Kita lanjut ke kondisi status. Apakah status dia kawin? Berarti 1 sama dengan kawin. Statusnya sama dengan kawin. Kalau dia statusnya kawin, berarti dia punya tunjangan. Dia punya tunjangan, tadi ada tunjangan status itu berupa di sini kita lihat tunjangan status dia kawin. Kalau dia kawin, dia dapat 10% dari gaji. Berarti tunjangan status kawinnya itu dapat 10% dari gaji. Berarti kalau nggak kawin, berarti dia tidak dapat tunjangan status. Jadi kalau dia dapat statusnya kawin, berarti dia dapat tunjangan status, berarti TS ya, status dia itu 10% dari gaji. Berarti gaji GP dikali 10% itu sama dengan 0,1. Berarti GP dikali 0,1 untuk tunjangan status kalau status dia kawin. Kalau tidak, berarti TS-nya itu 0. Di sini tunjangan status sudah, berarti kita lanjut ke tunjangan untuk anak. Untuk tunjangan anak itu di mana? Apakah di sini? Apakah di sini? Kan kalau di sini coba kita lihat, kan statusnya kawin. Kalau kawin kan ke bawah, kalau enggak ke samping. Berarti kalau kawin mungkin kalau kawin kan pasti ada anak kan, jadi dia di sini. Untuk kondisi berapa jumlah anak itu di bawah status kawin. Jadi ada kondisi lagi ini untuk menjelaskan, untuk menyatakan jumlah anak. Pertama itu ada anaknya 1. Kalau anaknya 1, dia dapat berapa tunjangan untuk anak. Kita lihat lagi soalnya. Di soalnya untuk jumlah anak 1, dia dapat tunjangan anak 2% dari gaji pokok. Untuk 2 anak 4% dari gaji pokok. Lebih dari 2 itu dapat 5% dari gaji pokok. Untuk kalau anaknya nggak ada 0, berarti itu dapat tunjangan anaknya berapa? Berarti tunjangan anaknya itu 0. Jadi untuk
untuk anaknya satu. Apakah anaknya satu? Ya, kalau ya berarti dapat tunjangan anak TA. Saya singkat jadi TA. Jadi ini dibaca tunjangan anak itu 2% dari gaji pokok. Berarti GP dikali, kalau 2% itu sama dengan 0,02 dikali 0,2 itu. Jadi untuk anaknya satu dia dapat tunjangan anak GP dikali 0,02. Kalau tidak berarti lihat lagi berapa jumlah anak selanjutnya. Apakah anaknya 2? Kalau ya berarti dia dapat TA tadi. TA-nya untuk anak 2 itu dapat TA 4% dari gaji pokok. Berarti GP dikali 4% 0,04. Kalau bukan anaknya bukan 2, lebih dari 2, ada 3. Kita masuk ke kondisi yang di bawah lagi. Ini untuk anaknya lebih dari 2. 5, 3, 4. Dia masuk ke sini. Kalau iya berarti dia dapat TA-nya, tunjangan anaknya itu 5% dari gaji pokok. Berarti GP dikali 0, GP dikali 0,05. Kalau dia nggak punya anaknya 0 kan, di sini kan di atas tidak ada anaknya 0, berarti dia ke bawah sini untuk tunjangan anak yang anaknya 0, berarti TA-nya kosong, 0. Ya, 0. Nah, ini untuk tunjangan anak. Untuk jumlah anak kondisinya seperti ini. Kalau udah siap berarti kita ke proses penjumlahan total gaji. Jadi untuk proses selanjutnya itu ada penjumlahan total gaji. Saya singkat jadi TOGA. TOGA total gaji sama dengan dijumlahkan semua. Kita lihat dulu yang udah diproses di sini. Pertama GP, gaji pokok, ada TK juga, ada TS, tunjangan khusus, tunjangan status, ada TA, berarti ada 4. Berarti TOGA sama dengan GP ditambah tunjangan khusus kalau ada nanti TK ditambah TS, tunjangan status, dan ditambah terakhir untuk tunjangan anak TA. Kalau prosesnya udah, proses akhirnya udah, berarti outputnya tinggal outputnya apa? TOGA total gaji. Setelah outputnya udah berarti tinggal N. Selesai. Sekarang kita lihat kembali flowchart yang udah kita buat. Di sini mulai yang menjadi inputannya nanti itu jabatan, status, sama jumlah anak. Kalau untuk jabatan manajer, kalau dia berarti dia dapat GP-nya, gaji pokoknya itu 1.500.000. Dan TK tunjangan khususnya itu 20% dari tunjangan pokok. Kalau bukan manajer berarti dia turun ke bawah. Dia lihat lagi apakah jabatannya sekretaris. Kalau sekretaris berarti dapat, kalau ya berarti ke samping, ke tanda panah yang menunjukkan ya. Kalau ya berarti dia dapat GP-nya 1.100.000. Kalau enggak berarti turun ke bawah, bukan ke samping nih, tapi dia turun ke bawah untuk panahan untuk 0. Kan kalau jabatannya bendahara berarti dia ke samping lagi kalau ya. Dia dapat gaji pokoknya 900. Kalau tidak berarti dia lihat lagi jabatannya apa? Personalia. Kalau personalia berarti dia dapat GP-nya 700. Kalau enggak ke bawah lagi. Kalau jabatannya karyawan berarti kalau iya berarti dia dapat GP-nya 600. Kalau enggak berarti ke bawah 500. Itu sudah pasti jabatannya itu
office boy. Setelah proses gaji pokok, berarti dia masuk ke status. Lihat status, apakah dia udah kawin atau enggak. Kalau udah kawin berarti dia ke bawah, lihat tanda panah yang menunjukkan ya, berarti dia dapat tunjangan statusnya itu 10% dari gaji pokok. Kalau enggak, ya status dia enggak kawin, berarti TS-nya 0. Udah TS 0, contohnya dia status dia tidak kawin, berarti TS 0. Habis itu langsung ke proses penjumlahan total gaji. Dia enggak ke proses untuk melihat jumlah anak lagi, berarti dia langsung ke total gaji. Habis itu diinputkan toganya berapa, habis itu N. Kalau di statusnya kawin, berarti dia dapat TS, tunjangan status 10% dari GP. Habis itu ada proses lagi untuk kondisi. Dia lihat lagi kondisi, apakah dia ada anak. Kalau dia punya anak 1, berarti dapat tunjangan anaknya 2% dari GP. Kalau enggak, berarti dia turun ke bawah, lihat lagi jumlah anak berapa, 2. Atau kalau jumlah anaknya 2, itu dapat TA-nya 4% dari GP. Kalau enggak, berarti mungkin kalau anaknya bukan 2, berarti lebih dari 2. Dia dapat tunjangan anaknya 5% dari toga. Kalau enggak ada anak, berarti ke bawah lagi, untuk 0. Nih, ke bawah nih, berarti tunjangan anaknya 0. Dia enggak ada anak, berarti tunjangan anak 0. Habis itu langsung lanjut ke proses total gaji. Di sini kalau proses total gaji berarti GP, gaji pokok ditambah tunjangan khusus, ditambah tunjangan status, dan ditambah tunjangan anak. Contohnya, kalau bagaimana dia jabatan dia sebagai sekretaris, dan status dia tidak kawin, berarti dia mulai di sini. Kita lanjut mulai, berarti kalau dia bukan manajer berarti ke bawah. Sekretaris, iya, kalau iya berarti ke samping. Dia dapat GP-nya 1.500.000. Lanjut ke status kawin. Tadi sekretaris itu tidak kawin, berarti dia dapat TS-nya 0. Nanti di toganya dia GP-nya 1.100.000, ditambah dia nggak ada tika, nggak ada tunjangan khusus, berarti 0, ditambah tunjangan statusnya 0. Tunjangan anaknya udah pasti 0. Berarti toganya itu cuma, total gajinya itu cuma 110. Habis itu N. Kita lihat dulu flowchart keseluruhan flowchartnya. Berarti ini adalah flowchart untuk menghitung total gaji dari soal yang sudah ada. Sekian dulu penjelasan tentang flowchart total gaji.